Namaku Arya, usia 15 tahun. Cerita ini kutulis bukan untuk menakut-nakuti siapapun, tapi sebagai peringatan, karena tidak semua rasa penasaran layak untuk dibayar mahal, terutama jika itu berkaitan dengan pintu yang tidak seharusnya dibuka. Semua berawal di minggu liburan sekolah, saat aku dikirim orang tuaku untuk menginap di rumah kakek di kaki Gunung Guntur. Rumah kayu tua itu berdiri di antara rimbunnya pohon pinus, jauh dari mana-mana, jauh dari sinyal, jauh dari suara kendaraan, bahkan terasa jauh dari dunia nyata. Anggap saja ini waktu untuk menyegarkan pikiran, kata ayah waktu mengantar. Tapi aku tahu, mereka mengirimku ke sini agar aku tak terlalu banyak main game. Kakek menyambutku dengan hangat. Ia tinggal sendirian sejak nenek meninggal 5 tahun lalu. Rumahnya besar, tapi terasa kosong. Dinding-dindingnya penuh foto hitam putih dan lukisan yang terlihat muram. Tapi ada satu ruangan yang paling membuatku penasaran. Loteng. Anehnya, setiap kali aku tanya soal loteng, kakek hanya menjawab pendek, itu tempat penyimpanan barang tua, tak perlu ke sana. Tentu saja, jawaban seperti itu tidak membuatku berhenti penasaran. Hari pertama dan kedua terasa biasa saja. Aku bantu kakek menyiram tanaman, memasak, dan mendengar cerita-cerita lamanya sambil menyeruput teh hangat di sore hari. Tapi setiap malam, saat aku hendak tidur, aku merasa seperti ada suara samar dari atas, dari loteng. Suara itu seperti seseorang memanggil pelan, tapi jelas. Arya. Awalnya aku pikir itu cuma suara angin, tapi malam berikutnya, suara itu terdengar lebih dekat, seolah berbisik di balik papan kayu di langit-langit kamarku. Saat aku memberanikan diri mengintip ke atas, aku melihat tangga kayu kecil yang bisa dilipat. Di ujung tangga itu, terdapat pintu kayu tua mengarah ke loteng. Yang aneh, dari celah kecil pintu itu, tercium aroma bunga melati yang lembut. Dan aku bersumpah, aku melihat bayangan putih berdiri diam di balik lemari tua di dalamnya. Aku segera menurunkan pandanganku. Jantungku berdetak seperti genderang. Mungkin itu hanya pantulan cahaya, atau bayanganku sendiri. Tapi entah mengapa, tubuhku gemetar dingin. Malam itu aku susah tidur. Aku menarik selimut hingga ke leher dan mencoba memejamkan mata. Tapi ketika aku mulai terlelap, mimpi itu datang. Aku berdiri di lorong kayu yang panjang dan sempit. Di sekitarku lembab dan dingin. Lorong itu penuh pintu-pintu, kecil di kiri dan kanan. Tapi hanya satu yang terbuka di ujung. Dari dalamnya, samar-samar terdengar suara perempuan. Arya, kamu datang juga, ya. Lembut, pelan, menyerupai bisikan seorang ibu yang menyambut anaknya pulang. Aku mencoba berjalan ke sana, tapi kakiku seolah menempel di lantai. Berat, seperti ditarik oleh sesuatu dari bawah. Aku meronta, tapi suara itu semakin jelas. Sudah, waktunya. Arya, aku terbangun dengan napas memburu dan keringat dingin membasahi punggungku. Langit masih gelap dini hari. Kupandangi langit-langit kamar. Masih ada pintu loteng di sana. Dan dari atas, terdengar bunyi gesekan pelan, seperti lemari digeser perlahan. Paginya, aku mencoba mengabaikannya. Aku bantu kakek menyapu halaman, dan kami makan pagi seperti biasa. Tapi sorenya, aku kembali ke kamar lebih awal. Aku ingin memastikan bahwa semua itu hanya imajinasiku. Kali ini, aku memberanikan diri memanjat tangga kayu yang menuju loteng. Suara detak jam tua di rumah terasa makin nyaring seiring langkah kakiku naik. Saat kepalaku muncul di balik lantai loteng, sinar matahari sore masuk dari jendela kecil, menerangi ruangan yang penuh debu dan kotak-kotak lama. Dan di sana, di sudut ruangan, aku melihatnya. Sebuah lemari kayu besar berdiri menghadap tembok. Tapi anehnya, ia tidak menempel pada tembok. Ada celah di belakangnya. Aku mendekat. Langkahku terasa ragu. Setiap langkah disambut aroma melati yang menguar lebih kuat dari kemarin. Tanganku menyentuh gagang lemari. Dinginnya membuat bulu kudukku berdiri, dan tiba-tiba, lemari itu bergerak sendiri, bergeser sedikit ke kanan dengan suara seret yang berat. Di baliknya, ada pintu kecil yang belum pernah kulihat sebelumnya. Penuh ukiran kuno, tertutup rapat. Tapi di sela-selanya, aku melihat cahaya putih samar menyala pelan-pelan, seperti napas. Aku belum berani menyentuhnya, tapi aku tempelkan telingaku ke permukaan kayu itu.
hening. Lalu, Arya, buk, pintu ini, aku terhempas mundur. Napasku tercekat. Itu bukan mimpi, bukan bayangan. Dan suara itu memanggil namaku dengan suara yang sangat aku kenal. Suara itu seperti milik ibu. Aku terduduk di lantai kayu loteng, memeluk lutut sambil menahan gemetar. Suara itu terlalu nyata untuk dianggap sebagai halusinasi. Tapi bagaimana mungkin, ibu sudah meninggal saat aku masih kecil. Bahkan wajahnya pun samar di ingatanku. Aku turun dari loteng dengan lutut lemas. Sepanjang malam, aku tidak bisa tidur. Mataku memandang kosong ke langit-langit kamar, sambil berharap pagi segera datang. Dan ketika matahari akhirnya menyembul dari balik tirai, tidak ada rasa lega. Justru hatiku dipenuhi tanda tanya dan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan hari itu. Suasana di rumah terasa berbeda. Burung-burung yang biasanya berkicau ramai di pagi hari menghilang. Angin yang biasanya membawa wangi bunga di halaman, kini hanya membawa hawa lembab dan sunyi yang menyesakkan. Kakek memperhatikan wajahku yang pucat saat sarapan. "Kamu kurang tidur ya?" tanyanya. Lembut, aku hanya mengangguk. Aku ingin bercerita tentang pintu itu, tentang suara itu, tapi mulutku terasa terkunci. Sore harinya, aku memberanikan diri bertanya, "Kek, di loteng? Ada pintu kecil ya?" Kakek langsung berhenti mengaduk tehnya. Tatapannya kosong, menggantung beberapa detik, sebelum ia berkata pelan, "Kau tidak menyentuhnya kan?" Aku menggeleng. Setengah bohong. Kakek menunduk. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari biasanya. "Jangan dekati pintu itu, Arya. Apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu lihat, itu bukan milik kita," katanya. Nyaris seperti doa. Malam itu, untuk pertama kalinya, jam tua di ruang tengah berdentang sendiri. Meski jarumnya tidak bergerak, dentang, pelan, berat, menggema ke seluruh rumah. Kakek bangkit dari kursi, wajahnya pucat. Ia menatap jam itu seolah baru mendengar suara kematian. "Sudah dimulai," bisiknya. Aku ingin bertanya, apa yang dimulai? Tapi suara di benakku lebih keras. "Buka, Arya, hanya kau yang bisa." Aku menutup telingaku, tapi suara itu tidak datang dari luar. Ia berbisik dari dalam pikiranku. Keesokan paginya, aku menemukan sesuatu di depan kamarku. Setangkai bunga melati segar yang masih basah oleh embun. Padahal, halaman rumah dipenuhi pinus. Tak ada pohon melati sejauh mata memandang. Aku memandangi bunga melati itu lama sekali. Kelopaknya putih bersih, segar seolah baru dipetik. Tapi, dari mana? Siapa yang menaruhnya di depan kamarku? Dan kenapa aromanya sama persis dengan yang tercium dari balik pintu loteng? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pergi sepanjang hari. Mereka menempel di pikiranku seperti bayangan di cermin. Saat kakek tidur siang di kursi malasnya, aku berjalan pelan ke tangga loteng. Aku tidak tahu kenapa, tapi langkahku seperti dipandu oleh sesuatu yang tak terlihat. Bukan rasa penasaran lagi, tapi seperti panggilan, dan aku sudah terlalu dalam untuk menolaknya. Tangga kayu itu mengeluh saat aku injak. Loteng menyambutku dengan udara dingin dan bau kayu tua. Cahaya matahari masuk dari jendela kecil, menerangi debu yang melayang seperti kabut tipis. Lemari itu masih di tempat yang sama, setengah bergeser dari tembok. Dan di baliknya, pintu ukiran itu memancarkan cahaya lembut seperti malam hari saat bulan purnama. Aku berdiri di depan pintu itu, tangan terulur, jari nyaris menyentuh gagang besinya yang dingin. Jantungku berdebar, bahkan dunia seperti menahan napas. "Buka," bisik suara itu lagi, lebih lirih, lebih mendesak. "Kalau kau ingin tahu kebenarannya, kalau kau ingin tahu siapa dirimu sebenarnya, buka. Sekarang, siapa aku sebenarnya?" Kalimat itu seperti petir yang menyambar. Aku tak pernah merasa aneh tentang diriku sebelumnya. Tapi sekarang, semuanya terasa seperti teka-teki. Tangan kiriku menyentuh gagang pintu. Perlahan, aku memutarnya. Klek, pintunya tidak terkunci. Saat pintu terbuka, bukan kegelapan yang menyambutku, melainkan ruangan kecil yang sangat terang. Aneh sekali, karena tidak ada lampu. Cahayanya berasal dari dinding itu sendiri, memantul lembut seperti langit sore yang berkabut. Don di tengah ruangan itu ada cermin besar, bingkainya dari kayu tua, penuh ukiran simbol-simbol yang tak ku mengerti. Tapi yang paling membuatku merinding adalah pantulan di dalam cermin. Bukan diriku, itu ibu.
Ia berdiri di balik pantulan, mengenakan gaun putih bersih, tersenyum padaku dengan mata berkaca-kaca. "Ibu," suaraku nyaris tidak keluar. Ia mengangguk, tapi kemudian senyum itu berubah. Tatapan matanya menjadi cemas. Ia mengangkat tangan, telunjuknya menunjuk ke arah dinding di belakangku. Perlahan aku menoleh, kosong. Tapi saat aku kembali, menatap cermin, ibu sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah bayangan jam pasir di dalam cermin. Butirannya mulai jatuh, satu persatu, pelan tapi pasti. Dan kemudian, suara terdengar dari balik cermin. "Waktumu tinggal 7 hari." Aku terpaku di depan cermin. Suara itu menggema di kepalaku, bukan hanya sebagai peringatan, tapi seperti hukuman. Tubuhku dingin. Bahkan tanganku yang menggenggam gagang pintu bergetar hebat saat aku memalingkan wajah dari cermin. Cahaya dari ruangan itu meredup cepat, seperti matahari yang ditutup awan. Mendadak, aku segera menutup pintu, menggeser kembali lemari besar ke tempatnya, dan turun dari loteng dengan langkah sempoyongan. Kakek sedang berdiri di dapur, memotong-motong ketela. Tapi begitu melihat wajahku, ia langsung tahu. "Arya." Suaranya berat. "Kau membukanya?" "Ya." Aku tak menjawab, tapi mungkin wajahku sudah bicara lebih jujur dari mulutku. Kakek menghela napas panjang, menaruh pisau di atas talenan, lalu berjalan pelan ke ruang tengah. Ia duduk di kursi rotan tuanya, kursi yang sama yang dulu sering ia pakai untuk mendongeng waktu aku masih kecil. Tapi kali ini, bukan dongeng yang akan ia sampaikan. "Ada banyak hal yang tidak sempat aku ceritakan padamu," katanya, tanpa menatapku. "Tapi karena kau sudah membuka pintu itu, sekarang kau harus tahu." Aku duduk di hadapannya, mencoba menenangkan detak jantung yang belum reda. "Itu bukan sekadar pintu. Itu adalah pintu pengikat warisan," kata kakek. "Setiap anak keturunan kita suatu saat akan mendengar panggilannya. Dan jika pintu itu dibuka, waktu akan mulai berjalan." "Waktu?" tanyaku pelan. 7 hari maksudnya?" Kakek mengangguk perlahan, matanya redup. 7 hari untuk membuktikan apakah kau layak menyimpan warisan itu, atau menghilang bersama waktu yang jatuh. Aku merinding. Tapi aku bahkan tak tahu apa yang harus kulakukan, karena kau yang dipanggil. Dan jika kau sudah melihat jam pasir itu, maka tak ada jalan mundur. Aku terdiam. Kata-katanya begitu berat, tapi satu hal terus menggangguku. "Kakek, aku melihat ibu di cermin itu," kataku. Nyaris berbisik. Ia tersenyum padaku, lalu menunjuk ke belakang. Setelah itu, ia menghilang. Kakek menunduk dalam. Air matanya tampak menetes untuk pertama kalinya. "Ibumu juga pernah membuka pintu itu, Arya." Suasana hening seketika. Aku menatap kakek dengan tatapan gemetar. "Apa maksudnya?" "Jadi, ibu, ia tidak menghilang karena sakit. Ia pergi karena waktunya habis. Ia gagal." Suara kakek pecah. Dan sampai hari ini, aku masih mendengar suaranya di balik cermin. Dadaku terasa sesak. Jadi, itu bukan hanya suara-suara aneh. Itu benar-benar ibu. Ia mencoba menghubungiku. Tapi untuk apa? Kakek memegang tanganku erat. "Kau masih punya 7 hari, Arya. Dan kau tidak akan menghadapinya sendiri. Tapi kau harus berani." Aku mengangguk pelan. Di dalam diriku, rasa takut mulai berubah menjadi tekad. Entah apa yang menanti di hari-hari berikutnya. Tapi satu hal sudah pasti. Aku tidak akan gagal seperti ibu. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang, memandangi tangan sendiri yang masih terasa hangat oleh genggaman kakek. Pikiranku penuh, hati kacau. Tapi di balik semua itu, tumbuh satu hal yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tekad. Aku ingin tahu, kenapa ibu gagal. Aku ingin tahu, apa yang sebenarnya ada di balik pintu itu. Dan yang terpenting, aku ingin menemuinya lagi. Walau hanya satu kali. Jam di dinding menunjukkan jam 1:07 saat aku mulai mendengar suara-suara aneh dari cermin kecil di meja rias. Awalnya samar, seperti desir angin, tapi perlahan berubah menjadi seperti bisikan. Aku berdiri perlahan dan mendekati cermin. Permukaan kacanya bergetar halus, seolah air sedang diganggu oleh tetesan hujan, dan tiba-tiba, pantulan di dalamnya tidak sesuai kenyataan. Kamarku di pantulan itu terlihat gelap dan kosong. Tidak ada aku di dalamnya.
justru sosok lain yang berdiri di sana. Seorang perempuan, ibu, tapi kali ini wajahnya tidak tersenyum. Ayat cemas, matanya berkaca-kaca, tangannya menempel di permukaan cermin dari dalam. Dan saat aku mencoba menyentuhnya, ding, sebuah bunyi nyaring terdengar dari dalam meja rias. Seperti ada sesuatu yang jatuh ke dalam lacinya. Aku segera membuka laci itu, dan di dalamnya ada lembaran surat tua yang kulihat belum pernah ada. Surat itu terikat dengan pita berwarna merah marun, dan di atasnya tertulis satu kata dengan tulisan tangan, untuk Arya. Dengan jari gemetar, aku membuka lipatannya. Surat itu ditulis dengan tinta hitam yang sudah mulai memudar, tapi aku masih bisa membacanya, anakku. Jika kau membaca ini, maka kau telah membuka pintu itu. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertemu denganmu lagi. Tapi dengarlah, waktu di dunia cermin tidak berjalan seperti di sini. Satu hari di sana bisa mengubah seluruh hidupmu. Jangan oleh bayangannya. Jangan percaya pada apapun, kecuali hatimu sendiri. Jika kau ingin selamat, carilah 3 kunci yang tersembunyi di antara bayangan dan cahaya. 1 di kamar ini, 1 di dalam kenangan kakekmu, dan 1 akan menunggu di tempat terakhir kita bertemu, ibu, yang selalu menunggumu. Tangisku pecah saat membaca kalimat terakhir. Aku menggenggam surat itu erat-erat. Kata-kata ibu terasa nyata, hangat, namun menakutkan. Dunia cermin bukan sekadar pantulan. Ia adalah dunia lain yang bisa membengkokkan waktu, menyimpan rahasia, dan mengambil nyawa. Aku tahu ini bukan sekadar permainan teka-teki. Ini ujian, dan aku hanya punya 7 hari untuk menemukannya semua, dan kini, hari pertama telah habis. Aku menatap kalender di dinding kamarku, melingkari tanggal hari ini dengan tinta merah. 6 hari tersisa, dan 1 hari saja sudah cukup membuatku kehilangan arah. Tapi surat ibu memberi sesuatu yang belum kupunya sejak awal, petunjuk, 3 kunci, 1 di kamar ini, 1 di dalam kenangan kakek, dan 1 di tempat terakhir kami bertemu. Aku berdiri di tengah kamar, menutup mata, lalu menarik napas panjang. Kamar ini, bisikku, harusnya ada sesuatu yang disembunyikan. Aku mulai menyusuri setiap sudut, bawah ranjang, belakang lemari, laci-laci meja, bahkan sela-sela papan lantai yang berderit. Tapi tak ada apa-apa. Sampai aku menyadari satu benda yang selama ini hanya jadi hiasan di dinding. Jam kayu tua. Jam itu tak pernah berdetak sejak aku tiba. Tapi sekarang, detiknya bergerak, tik-tik, padahal jarumnya tak berpindah. Aku mendekat, menaiki kursi kecil, lalu membuka tutup kayunya, dan di dalamnya ada kunci kecil berwarna tembaga, terikat tali benang merah. Jantungku berdetak keras. Ini dia, kunci pertama. Saat aku menyentuhnya, udara di sekelilingku berubah. Suhu kamar menurun drastis, seperti langit mendung turun ke dalam dinding, dan cermin meja rias kembali bergetar. Tapi kali ini, bukan ibu yang muncul. Itu aku. Tapi, bukan aku. Sosokku di dalam cermin tampak lebih tinggi. Matanya kosong, wajahnya pucat. Ia menatapku, lalu mengangkat tangan, dan menunjukkan tanda jam pasir yang terbakar samar di pergelangan tangannya. Aku menatap tanganku. Sendiri, tak ada apa-apa, tapi perlahan tanda itu mulai muncul, seperti tinta yang meresap dari dalam kulitku. Aku juga memilikinya. Tanda waktu. Tanda bahwa aku sedang berjalan menuju sesuatu yang tidak semua manusia akan hadapi. Sosok di cermin itu mengangguk, lalu tersenyum. Senyum yang tak kukenal. Dan dalam sekejap, cermin itu menggelap, memantulkan kamar yang terbalik. Ranjangnya di langit-langit. Lampunya menyala di bawah lantai, dan aku berdiri di dalamnya, sendirian. Dunia yang terbalik. Dunia semen. Aku baru saja membuka jalan ke sana. Dan kini, tidak ada lagi ruang untuk ragu. Setelah kutemukan kunci pertama dan tanda jam pasir muncul di pergelangan tanganku, aku tahu semua ini nyata. Bukan mimpi, bukan imajinasi, dan bukan kebetulan. Aku memegang kunci tembaga itu erat-erat, lalu turun ke bawah mencari kakek. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin dari jendela terbuka membuat tirai bergoyang perlahan, menciptakan bayangan yang bergerak seperti siluet orang menari. Kakek duduk di ruang baca, menatap bingkai foto tua yang sudah agak pudar warnanya. Itu foto keluargaku. Ada ibu,
kakek, dan aku waktu masih kecil. Tapi ada satu sosok lain yang belum pernah kulihat sebelumnya. Seorang perempuan muda berdiri di ujung, wajahnya teduh, dan matanya mirip denganku. Aku menunjuk ke foto itu. Siapa dia, kek? Kakek terdiam lama, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk menyebut namanya. Itu Ratri, katanya akhirnya. Adik ibumu, bibi kandungmu. Aku mengerutkan kening. Aku punya bibi, kakek mengangguk. Dulu kalian sangat dekat, tapi saat ibumu membuka pintu itu, Ratri menghilang bersama pantulan yang salah. Aku menelan ludah. Maksudnya, dia juga masuk ke dunia cermin? Kakek tidak menjawab langsung. Ia berdiri, lalu berjalan ke arah rak buku di ujung ruangan, dan menarik satu buku tua bersampul kulit. Ia membukanya, dan mengeluarkan sebuah potongan peta tua, dan foto Ratri yang lebih kecil, dengan tulisan di belakangnya hari kelima. Dia belum kembali. Ini kenangan yang selama ini aku sembunyikan darimu, kata kakek lirih. Karena aku takut jika kau tahu, kau akan mengejar jejak mereka. Aku memandangi peta itu. Jalurnya rumit, penuh simbol yang tak kukenal, tapi di pojok bawah tertulis sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Kunci kedua disimpan di bawah kursi tempat ia selalu duduk dan menangis. Aku menatap kakek. Ia memejamkan mata. Ruang belakang. Di sanalah ia biasa duduk setelah ibumu hilang. Aku segera menuju ke sana. Ruang belakang adalah tempat paling sunyi di rumah ini. Kursi rotan tua berdiri sendiri di pojok, menghadap ke jendela kecil yang mengarah ke hutan pinus. Aku berlutut, meraba bagian bawah kursi, dan di sana aku menemukan peti kayu kecil yang terkunci. Kunci tembaga yang kutemukan tadi, pas saat kubuka. Di dalamnya ada sebuah liontin bundar berukir melati. Dan ketika aku menyentuhnya, kilatan cahaya memenuhi ruangan. Aku tidak berada di rumah lagi. Aku melihat kenangan, kakek, jauh lebih muda, menangis di kursi itu. Memanggil nama Ratri berulang kali, dan di pojok ruangan, dalam bayangan, ada sosok yang menatap kami dari balik cermin. Tapi itu bukan Ratri. Itu aku. Tapi versi aku yang lebih tua. Matanya menatapku dengan tajam. Dan dari mulutnya, aku bisa membaca gerak bibirnya. Jangan percaya pada yang mirip denganmu. Aku terbangun di lantai ruang belakang. Liontin itu masih di tanganku. Tapi cahayanya telah padam. Kunci kedua berhasil kudapatkan. Tapi bersamanya muncul teka-teki baru. Apakah aku akan bertemu diriku sendiri? Atau versi diriku yang lain? Pertanyaan itu terus menggerogoti pikiranku saat aku menatap liontin melati di tanganku. Namun, waktu terus berjalan, dan aku tahu aku tak banyak pilihan selain melanjutkan pencarian. Surat ibu mengatakan bahwa kunci terakhir ada di tempat terakhir kami bertemu. Tapi, di manakah itu? Aku menutup mata dan mencoba mengingat momen terakhirku bersama ibu. Ingatan itu tiba-tiba muncul, secerah kilatan petir di malam gelap. Itu adalah hari ketika hujan deras turun, dan aku berdiri di depan sebuah pohon besar. Di pinggir desa, ibu menungguku di sana, memegang payung usang berwarna merah. Kami berbicara, dan ia mengatakan sesuatu yang tak pernah kulupakan. Arya, kalau suatu saat kau menemukan pintu itu, jangan pernah ragu mengikuti hatimu. Tapi ingat, dunia ini penuh bayangan. Jangan sampai kau tersesat. Itu adalah tempat terakhir. Aku melihatnya. Aku meraih jaket dan keluar rumah. Hujan turun deras, tapi aku tak peduli. Di luar, angin dingin menyambutku, membelai wajah dan rambutku basah. Aku tiba di pohon besar itu, yang akarnya menjalar seperti ular tua yang bersembunyi di tanah. Aku menatap ke sekeliling. Tak ada apa-apa selain suara hujan yang jatuh dan gemerisik dedaunan. Namun, saat aku melangkah mendekat, tanah di bawah pohon itu bergetar pelan, membuka lubang yang dalam dan gelap. Dalam hati, aku tahu ini bukan lubang biasa. Ini adalah gerbang menuju dunia cermin yang sebenarnya. Aku menarik napas panjang dan melangkah masuk. Gelap menyelimuti seluruh tubuhku. Aku tak bisa melihat apapun selain bayangan diriku sendiri yang menari-nari di dinding lubang itu. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari balik kegelapan. Arya, kau. Suaranya seperti angin yang membelai daun. Hangat, tapi penuh misteri. Aku berusaha mengikuti suara itu, hingga aku sampai di ruang terbuka yang dipenuhi cahaya redup.
Di tengah ruang itu, berdiri seorang wanita yang wajahnya samar tapi sangat aku kenal. Itu ibu, bisikku, mata berkaca-kaca. Ia melangkah mendekat, lalu mengulurkan tangan. Aku menunggumu, anakku. Tapi kau harus tahu, dunia cermin bukan tempat untuk yang lemah. Ini ujian, hati dan jiwa. Aku menggenggam tangannya erat. Semua rasa takut, ragu dan lelah hilang seketika. Aku siap, Bu. Aku tidak akan mengulang kesalahan yang kau buat. Ibu tersenyum, lalu menghilang seperti kabut pagi di tempat itu. Aku menemukan sebuah kotak kecil bertuliskan kunci terakhir. Aku membukanya dan menemukan kunci ketiga, sebuah kunci emas berukir lambang jam pasir. Saat aku menggenggamnya, waktu di dunia nyata terasa berhenti sejenak. Aku tahu, semua ini akan menentukan nasibku. Saat kunci ketiga tergenggam erat di tanganku, aku merasakan getaran yang luar biasa. Dunia di sekelilingku berubah cepat, seperti pusaran angin yang menarik aku ke dalam ruang yang berbeda. Suara detak jam yang bergema makin keras, seperti menghitung mundur waktu yang tak bisa kumenangkan. Aku berdiri di sebuah lorong panjang yang tak berujung. Dindingnya terbuat dari cermin yang memantulkan ribuan bayangan diriku. Setiap bayangan menatap dengan ekspresi berbeda, takut, marah, ragu, bahkan harapan. Aku tahu ini bukan sekadar ilusi, tapi cermin jiwaku sendiri. Sebuah suara bergema di lorong itu, halus tapi penuh tekanan. Arya, kau sudah sampai di awal perjalanan. Terberat di sini. Setiap pilihan akan menentukan jalan hidupmu. Apakah kau siap menghadapi bayangan terdalammu? Aku mengangguk, walau jantungku hampir meledak. Langkah pertama kutapakkan menuju ujung lorong. Tiba-tiba, lantai di bawah kakiku berubah menjadi kaca bening, dan aku bisa melihat jauh ke bawah sebuah jurang yang dalam tanpa dasar yang jelas. Angin dingin menerpa wajahku, dan aku hampir tergelincir. Tapi aku ingat wajah ibu yang penuh kasih, dan kata-katanya yang selalu menguatkan, jangan sampai kau tersesat. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan hati yang bergejolak, lalu melangkah lebih kuat. Di ujung lorong, aku bertemu sebuah pintu besar berukir lambang jam pasir yang sama seperti kunci ketigaku. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan kunci ke lubang dan memutarnya. Pintu terbuka perlahan, mengungkapkan sebuah ruang bercahaya lembut yang dipenuhi bayangan-bayangan dari masa lalu. Suara tawa, tangisan, dan bisikan memenuhi udara, menguji kekuatanku. Aku sadar, perjalanan ini bukan hanya tentang mencari kunci atau membuka pintu cermin. Ini adalah perjalanan untuk menerima segala bagian diriku yang kuat dan yang rapuh. Aku melangkah masuk, menyambut segala tantangan yang menunggu, karena aku tahu, hanya dengan melewati semua ini, aku bisa menyelamatkan keluargaku dan menemukan jawaban yang selama ini kusembunyikan. Namun yang kutemui bukan cahaya yang menenangkan, melainkan kegelapan yang pekat, menyelimuti setiap sudut. Rewangan, bayangan-bayangan masa lalu yang semula terdengar seperti bisikan perlahan, berubah menjadi jeritan yang membekap. Aku merasa tubuhku tertahan oleh beban tak kasat mata, seolah-olah seluruh keraguan dan ketakutan yang selama ini kupendam mengerumuni dan menjeratku. Di hadapanku, sosok ibu muncul kembali. Tapi bukan sosok yang kukenal. Wajahnya berubah menjadi bayangan samar yang penuh duka dan penyesalan. Arya, suaranya serak namun tajam, kau tidak akan pernah bisa keluar dari sini jika kau terus memandang ke belakang. Aku terpaku. Hatiku bergejolak. Semua yang kugenggam mulai retak. Aku ingin berlari, ingin menyerah, tapi suara itu menghalangiku. Pilihanmu tidak hanya menentukan nasibmu, tapi juga kami semua. Lanjutnya, jika kau gagal, waktu akan berakhir untuk kita semua. Jantungku berdetak sangat keras, napasku tersengat. Aku merasa seperti tenggelam dalam samudera gelap tanpa permukaan. Tapi di dalam kegelapan itu, aku mendengar suara lain, suara dari dalam diriku sendiri, yang lebih lembut namun penuh kekuatan. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus melawan. Aku harus menyelamatkan mereka. Dengan sekuat tenaga, aku mengumpulkan semua keberanian dan melangkah maju, menantang bayangan-bayangan itu. Namun, segala usaha yang kulakukan tampak sia-sia. Setiap kali aku maju, bayangan itu mendorongku mundur. Aku terjatuh, dan di saat itu aku tahu, aku hanya punya satu pilihan terakhir. Tubuhku tergeletak di lantai dingin,
terasa lemah, dan hampir putus asa. Bayangan-bayangan gelap mengerumuni, menertawakan kegagalanku, seolah menanti kejatuhanku. Tapi dalam hening yang pekat itu, sebuah suara kecil dalam hatiku menggemakan kata-kata ibu. Jangan pernah menyerah, Arya. Aku mengangkat kepalaku perlahan, dan untuk pertama kali aku melihat sebuah pintu kecil yang tersembunyi di balik bayangan itu. Pintu itu berbeda, tidak besar, tidak megah, tapi memancarkan cahaya lembut dan hangat. Suara dari dalam diriku berkata, ini jalannya. Ini pilihan yang selama ini kau hindari. Namun, pintu itu membawa satu konsekuensi berat. Aku harus meninggalkan semua yang kukenal, termasuk kenangan-kenangan tentang keluargaku dan dunia nyata, untuk melangkah ke dunia yang tak pasti. Aku menatap sekeliling. Bayangan itu mendekat dengan ancaman yang semakin nyata. Aku tahu, jika aku tak membuka pintu itu sekarang, waktuku akan habis, dan semuanya akan lenyap. Dengan tangan gemetar, aku meraih gagang pintu. Detik-detik berlalu terasa seperti berabad-abad. Aku menarik napas dalam, lalu membuka pintu itu perlahan. Sinar keemasan membanjiri ruangan, menghangatkan hatiku yang beku. Saat aku melangkah masuk, aku merasa seluruh beban di dadaku terangkat. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi aku memilih untuk percaya pada harapan. Dan di balik pintu itu, aku melihat sosok yang selama ini kucari. Sosok itu berdiri dengan wajah yang redup, namun begitu nyata. Mata kami bertemu, dan seketika seluruh waktu dan jarak seolah menghilang. Aku tak percaya bahwa di depan mataku kini berdiri seseorang yang selama ini hanya kuingat sebagai kenangan samar. Itu Ratri, suaraku hampir berbisik. Ia mengangguk pelan, senyum sendu terukir di bibirnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ratri tidak seperti yang kubayangkan. Matanya menyimpan rahasia yang dalam, penuh kesedihan dan kelelahan. Arya, katanya lirih. Aku sudah menunggumu terlalu lama. Dunia cermin ini bukan hanya penjara, tapi juga tempat di mana waktu dan jiwa terperangkap. Aku melangkah mendekat, berusaha menembus jarak yang terasa seperti jurang. Kenapa kau menghilang? Kenapa ibu dan aku harus melalui semua ini sendirian? Ratri menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita tentang pengkhianatan yang terjadi di dunia cermin, tentang kesalahan yang membuatnya terjebak, dan bagaimana ia mencoba melindungi kami dari kegelapan yang lebih besar. Aku harus membantumu sekarang, ucapnya tegas. Kalau tidak, semuanya akan hilang, termasuk kau dan ibu. Aku merasakan campuran haru dan beban berat yang tak bisa kusebutkan dengan kata-kata. Ini bukan lagi tentang mencari kunci atau membuka pintu, tapi tentang menghadapi masa lalu dan memilih untuk tidak membiarkan keluargaku hancur. Kami berpegangan tangan, dan di saat itu aku tahu, perjalanan terberat baru saja dimulai. Sosok bayangan gelap muncul dari sudut ruangan, semakin membesar dan melingkupi kami dengan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Ini adalah musuh yang selama ini mengintai di balik tirai waktu. Bayangan terbesar yang mengekang dunia kami. Aku merasa detak jantungku berdentang keras. Tetapi bersama Ratri, aku tidak lagi merasa sendirian. Ia menatapku dengan tatapan penuh tekad, seolah berkata, kita bisa melewati ini. Bayangan itu menggeram. Suaranya bergema seperti gemuruh badai, mencoba menelan cahaya harapan yang kami bawa. Tapi aku menolak kalah. Ini bukan hanya tentang aku, kataku. Suara bergetar tapi tegas. Ini tentang keluargaku, tentang semua yang kita cintai. Kami melangkah maju, mengumpulkan sisa kekuatan dan keberanian yang tersisa. Setiap langkah kami adalah pertarungan melawan ketakutan terdalam dan rasa putus asa yang menggerogoti jiwa. Tiba-tiba, bayangan itu melepaskan gelombang kegelapan yang menghantam kami. Mencoba memecah ikatan yang kami jalin, aku hampir terjatuh. Tapi Ratri menarikku dengan kuat. Jangan menyerah, Arya. Dengan suara hati yang penuh keyakinan, aku mengangkat tangan dan mengucapkan janji pada diriku sendiri dan pada ibu yang kucintai. Aku akan melawan sampai akhir. Aku akan membuka pintu itu dan membawa keluargaku kembali. Cahaya dari kunci ketiga yang kugenggam tiba-tiba bersinar terang, mengusir bayangan gelap itu perlahan. Gelombang harapan mulai membanjiri ruang tersebut. Namun, aku tahu ini belum selesai. Pertarungan sebenarnya baru akan dimulai saat aku kembali ke dunia nyata. Saat aku kembali ke dunia nyata,
Semua terasa berbeda. Rumah tua kakekku yang dulu tampak hangat kini diselimuti bayang-bayang panjang dan dingin. Waktu yang tersisa terus menipis, dan aku sadar pertarungan terberat menanti di sini. Bukan di dunia cermin, tapi di dunia yang selama ini aku anggap rumah. Aku berdiri di depan pintu, ruang bawah tanah yang selama ini kusembunyikan. Di balik pintu itu, rahasia terbesar keluargaku terkunci rapat, rahasia yang bisa menyelamatkan kami semua, atau malah menghancurkan dengan tangan gemetar. Aku memasukkan ketiga kunci yang sudah kutemukan ke lubang-lubang di pintu itu. Klik keras bergema, membuka jalan ke dalam gelap yang penuh misteri. Saat masuk, aku disambut oleh udara dingin dan aroma masa lalu yang menusuk. Di sana, berdiri sosok yang selama ini membuat hatiku bergetar. Bayangan yang selama ini menjadi sumber ancaman. Namun aku tidak gentar. Aku memegang erat kunci-kunci itu dan menatapnya. Aku tidak akan membiarkan ketakutan mengalahkanku. Dengan keberanian terakhir yang kutemukan dari cintaku pada keluarga, aku melangkah maju, siap menghadapi apapun yang menunggu di depan. Pertarungan ini bukan tentang kekuatan fisik, tapi tentang keberanian, pengorbanan, dan menerima siapa diriku. Sebenarnya, di dalam ruang bawah tanah yang remang-remang itu, aku menemukan sebuah altar kuno yang dipenuhi lilin-lilin kecil yang berkelap-kelip. Di tengahnya, sebuah kristal bercahaya terpancar lembut, seperti memanggilku untuk mendekat. Saat tanganku menyentuh kristal itu, sebuah kehangatan membanjiri seluruh tubuhku. Ingatan tentang ibu, Ratri, dan semua yang pernah kualami mengalir deras, menguatkan jiwaku. Bayangan yang tadinya menakutkan mulai memudar, tergantikan oleh cahaya yang perlahan mengisi ruangan. Namun, cahaya itu bukan hanya simbol kemenangan. Ia adalah ujian terakhir. Apakah aku benar-benar siap untuk melepaskan masa lalu dan memulai kehidupan baru dengan penuh harapan?